Halo Sobat BMKG, kembali lagi dalam acara Ombus, obrolan meteorologi dan gempa bumi di Sumatera Utara. Kali ini kita akan membahas satu topik yang berbeda dari biasanya, yaitu seputar Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut dengan STMKG, tips dan trik masuk STMKG, dan bagaimana sih kehidupan sebagai taruna-taruni di STMKG. Di sini saya Taling akan berbincang-bincang dengan dua orang tamu kita yang juga merupakan ex taruna-taruni STMKG. Halo Kak Weni dan Kak Hanif, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya semua ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengulik tentang STMKG lebih dalam, Kak Weni dan Kak Hanif silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Lulusnya tahun berapa, asal sekolah dari mana, dulu jurusan apa, silakan Kak. Halo, saya Weni Sinuraya. Saya lulus SMA tahun 2016. Saya SMA di SMA Negeri 1 Kamanjahe. Dulu jurusannya IPA. Halo Kak, nama saya Muhammad Farizal Kasih. Saya lulusan SMA tahun 2018. Saya sekolahnya di SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Jurusan saya waktu SMA itu IPA. IPA. Oke. Jadi kakak-kakak ini dapat informasi STMKG itu dari mana ya? Kalau saya dulu itu karena masih minim ya Kak, tahun saya itu tentang STMKG. Jadi kami dapatnya itu dari sekolah sih, karena ngasih tahu apa aja sekolah kedinasan yang bisa dicoba oleh siswanya gitu ya. Dan waktu kami itu zaman kami pertama kali yang dari pemerintah itu cuma bisa ngambil satu sekolah kedinasan kan. Jadi dari situ masing-masing kami jadi menelik lah ya, maksudnya mencari tahu masing-masing sekolah kedinasan itu gitu. Jadi saya tahunya sih dari informasi sendiri sih Kak. Cari informasi sendiri. Cari di sosial media juga. Kalau Kak Hanif? Kalau saya sendiri itu awalnya nggak ada minat mau sekolah kedinasan Kak. Terus udah penghujung tahun sekolah itu teman-teman pada sibuk, pada nyari sekolah kedinasan kan. Terus maka dari itu juga terpacu gitu Kak, mau nyari sekolah kedinasan juga. Nyari di internet informasinya ada, cuman nggak update Kak. Udah tahun-tahun yang lama terus juga ngobrol sama teman kan, ya udah dikasih tahu sama teman ada nih sekolah kedinasan namanya STMKG yang mempelajari tentang kebumian, sains gitu. Nah dari itu tertarik Kak STMKG. Berarti kalau Kak Weni dari media sosial, dia cari sendiri, kalau Hanif dari dorongan dari teman-teman gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui juga perguruan tinggi kedinasan itu kan gak cuma STMKG, ada masih banyak lagi gitu. Tapi kenapa kalian mantap gitu memilih STMKG? Kalau saya sih sebetulnya itu tadi sih Kak, karena nyari-nyari sendiri ya. Jadi kan dari semua 9 sekolah kedinasan itu tahu tuh apa gimana jurusannya gitu kan. Nah, saya tertarik ke STMKG itu karena dulu ada geofisikanya sih Kak. Karena dulu SMA saya lumayan suka fisika, terus tertariknya itu karena mikirnya geofisikanya itu bakal mempelajari gunung gitu. Karena di daerah saya ada masa-masa itu lagi ada aktif-aktifnya Gunung Sinabung gitu. Jadi kayak pengen aja gitu, lebih tertarik, mungkin bisa nanti ngebahas gunung itu gitu sih dulu. Gitu sih Kak. Kalau Kak Hanif? Mungkin alasan motivasi saya daftar STMKG sama kayak Kak Weni Kak. Karena wilayahnya yang relatif gempa bumi ya? Karena saya tinggal di Kerinci kan, terus di sana juga ada gunung api. Awalnya saya kira geofisika itu mempelajari tentang gunung api kan, makanya saya tertarik buat daftar STMKG. Tapi setelah masuk ternyata nggak ada hubungan sama sekali Kak. Lebih ke gempa bumi tektonik ya? Oke, jadi setelah mendapatkan informasi terus kemudian melakukan pendaftaran, apa aja sih yang perlu dipersiapkan selama pendaftaran itu? Kalau zaman saya dulu itu belum serumit sekarang ya Kak. Maksudnya sekarang kan udah sistematis tuh. Jadi kalau saya dulu itu pertama sih melakukan pendaftarannya itu melalui situs STMKG-nya sendiri gitu, langsung ke STMKG-nya.
Mungkin yang persiapkan itu kayak administrasi, kayak SKCK-nya, terus kayak surat sehat-sehatnya gitulah, dan nilai-nilai kita lah, kayak gitulah dulu kalau waktu Ada zaman standar dulu. ini, ada standar minimum nilai di rapot nggak? Kalau dulu sih, seingat saya kayaknya ada sih Kak. Ada ya? Ada. Tapi lebih fokus ke fisika, matematika, sama bahasa Inggris itu. Ya. Gitu, Kak. Kalau Kak Hanif gimana? Kalau untuk persyaratannya mungkin sama kayak Kak Wai tadi, kita yang persiapkan berkas-berkas seperti ijazah, terus SKCK, surat keterangan sehat, terus baru kita, kalau kami daftarnya itu di laman SSC ASNK. Jadi semua kedinasan udah terintegrasi di sana, kita daftarnya dari sana. Udah daftar, bikin akun, kita upload berkas, nanti kita lakukan pembayaran untuk pendaftarannya. Nah dari situ baru lanjut ke tahap seleksi, informasi mengenai seleksinya apa aja dan tanggal pelaksanaannya Kak. Apa aja sih tahapan-tahapan seleksi penerimaan taruna baru atau STMKG ini, Kak? Kalau yang saya ada 5 tahap Kak. Kayaknya sekarang juga masih 5 tahap sih Kak. Pertama sih dulu ada SKD, seleksi kemampuan dasar. Nah itu ada tiga bidang lagi di dalamnya Kak. Ada TWK, tes wawasan kebangsaan, TPA, tes potensi akademik, sama TIU, tes intelijensi umum. Nah di situ itu kita nilainya nanti itu kayak sama tes CPNS Kak. TPA CPNS. Nanti hasilnya juga dalam 1 hari itu langsung keluar, kita lulus gitu. Kalau kita lulus, baru kita masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu ada TKB, SKB ya, sekolah seleksi kemampuan bidang. Nah itu bidangnya itu kalau STMKG itu ada 3 bidang aja. Dia fokus ke fisika, matematika, sama bahasa Inggris. Cuman untuk SKD sama SKD ini dia punya nilai matinya gitu Kak, tiap-tiap bidang. Jadi nggak bisa kita cuman tinggi satu bidang, tapi yang bidang satunya nggak memenuhi ambang matinya itu gitu. Itu sama aja kita nggak lulus. Nah dari 2 ini nanti kita lulus, baru kita masuk ke tahap berikutnya yaitu medical check up namanya, tes kesehatan. Nah kalau zaman saya dulu itu kami dipanitiai oleh Balai 1. Nah sebetulnya STMKG ini dia punya beberapa regional aja sih Kak untuk tesnya, Kak, di seluruh Indonesia buka gitu. Salah satunya di tahun saya itu ada di Medan. Regional 1? Iya di Medan ini, dan yang panitianya itu regional 1. Nah jadi kita ngikutin seleksi kesehatannya itu dibawa ke salah satu rumah sakit. Jadi di situ semua kita tes kesehatan, baru hasilnya nanti dari sama-sama juga dari balai dikirim ke Jakarta gitu. Habis itu keluar pengumuman, kita lanjut ke tahap kebugaran namanya. Kita kebugarannya cukup simpel sih kalau STMKG, cuma lari sekitar 8 kali putaran gitu. Terus habis itu kita masuk ke tahap wawancara. Wawancaranya itu dilakukan di kantor-kantor BMKG yang ada 10 regional itu nanti lokasinya. Di situ nanti kita diwawancarai sama bisa kayak pegawai atau kepala dari stasiun itu atau dari SMKG-nya sendiri yang datang gitu. Nah dari situ nanti sekitar sebulan kita nunggu baru hasilnya keluar. Kita lulus apa enggak? Oh, sebulan dari tes tahap terakhir? Iya, tahap terakhir. Dari kita diwawancara, baru kita itulah Kak rajin-rajin buka PTB, akun PTB-nya itu, keluar hasilnya di situ. Terus sih. Nah, jadi itu semua dari tahapan-tahapan itu semuanya sistemnya sistem gugur. Enggak kayak menunggu nanti di akhir baru diumumkan, enggak kan? Semua setiap tahap itu pasti ada ketahuan ya, itu ya gitu ya semua ya. Jadi kan tadi udah banyak banget tuh tahapannya, ada 5 ya. Nah, jadi dari semua tahapan itu yang paling menantang, yang paling sulit, yang paling bikin deg-degan itu menurut Kak Weni, Kak Hanif itu yang mana dan kenapa? Gitu, alasannya apa? Kalau saya sendiri ya Kak, yang paling menantang itu seleksi yang pertama dan kedua, tes tulis yang SKD sama SKB. Karena SKD dan SKB. Tesnya itu kan kita udah sistem CAT pakai komputer. Jadi apa yang kita kerjakan di dalam ruang ujian, hasilnya secara real time muncul di layar tempat penonton yang menyaksikan kita tes kan. Jadi apakah nilai kita stuck di sana, apakah nilai kita bertambah gitu kan. Terus
Ada minus nggak? Ada nilai minusnya? Misalnya kita salah nih, dia minus nggak? Kalau SMKG enggak kak, Enggak. kalau Enggak, salah ya, itu ya, nol ya. nilainya. Terus yang bikin deg-degannya lagi, karena nanti kalau habis kita ngerjakan tesnya, nilainya langsung keluar gitu. Apa kita lewat Ketahuan. passing grade atau enggak gitu? Oh, iya. Lulus apa enggak gitu kan? Bener-bener bikin besar ya. Iya. Kalau kalian nih, Sama sih kak, zaman saya juga udah masuk CAT ya kan. Ya gitu tadi kak, maksudnya kita masih berharap-harap, masih menenangkan diri untuk melihat hasilnya. Cuman kalau kita udah submit gitu tadi, dia langsung keluar hasilnya gitu. Apalagi kalau kita, kan itu ada waktunya kak, belum submit, tapi kita belum selesai ngerjain, dia langsung keluar juga hasilnya gitu. Ya, makanya kayak takut-takut masih mau ngulang lagi ke belakang pun udah takut gitu waktunya Iya. habis. Jadi itu sih yang paling menegangkan sama buat berdebar gitu loh kak. nah tapi setelah sebulan ya, setelah seleksi terakhir, setelah wawancara, nanti sebulan kemudian baru dikasih tahu pengumumannya. Iya. Nah, setelah udah dikasih tahu pengumumannya itu gimana perasaan pertama kali? Nih aku bakalan jadi calon taruna-taruni ini di STMKG. Gimana perasaannya Kak Weni, Kak Hanif? Kalau saya itu gimana ya? Kalau kita terlalu berharap nanti kalau tiba-tiba nggak lulus kan. Berarti ekspektasinya ya, harus ini dulu ya. Betul. Kebetulan dulu kan juga udah kuliah juga kak. Oh, udah sempat kuliah? Ya, kuliah kan. Oh. Sebulan. Di Jambi juga? Nggak, saya di Bandung. Gitu, Oh, Kak. udah di kuliah di Bandung. Ya, Oh. sebulan. Terus pengumuman STMKG keluar. Iya. 1 bulan setelah saya kuliah di sana, buka. Ternyata alhamdulillah saya lulus gitu kan. Langsung lah, senang gitu kan, langsung nelpon orang tua yang di rumah gitu Oh. kan, ngabarin kalau saya lulus gitu. Jadi sekolah instansi ditinggal ya. Ya. Kalau kalian ini gimana pengalamannya? Kalau saya dulu karena menurutnya lama gitu ya kak nunggu ya kan, nggak yang sama sih kayak Hanif, nggak cuma berharap sama satu gitu, karena takut ya kan nggak lulus itu kemana-mana nggak jadi Jadi gitu. udah pasang banyak ya. Iya, jadi dulu ngikut SBM juga gitu, maksudnya sekolah-sekolah yang lain gitu. Jadi waktu itu kan nggak tahu kita ya kak keluarnya kapan gitu kan. Jadi yang ngasih tahu saya itu teman saya lulus Oh, gitu. gitu lama aku juga kayak Gitu kan, karena kan kita udah punya grup tuh satu kontingen gitu kan, meskipun belum lulus tapi kita udah punya kontingen gitu buat ngasih tahu info-info Oh, gitu udah kan. canggih lah ya Iya, zamannya. zaman saya udah ada gitu kak, karena kan dulu kita sama-sama tes di sini di Medan. Jadi kayak bikin grup Iya, ya. langsung bikin grup WA gitu. Jadi disitulah teman saya langsung nge-WA saya, lulus loh gitu. Jadi kayak Itu temen yang ngasih tau lulus nggak? lulus juga Oh, untungnya. juga ya. Syukurnya lulus juga, makanya kayak ih beneran gitu. Padahal itu belum, karena mikirnya kan masih lamanya pengumumannya, karena buka-buka terus nggak ada Oh, terus iya. gitu kak. Jadi dari teman sih itu langsung ngasih tahu orang tua. Habis itu ya kita sih milih ini aja gitu, karena udah terjamin kan kak ke depannya gitu. Nah, soal terjamin atau tidaknya, apa sih sebenarnya keuntungan kita menjadi taruna-taruni atau berkuliah di STMKG itu? Apa benefitnya gitu? Kalau yang saya rasakan ya kak, kan saya udah pernah kuliah 1 bulan di univ swasta dan saya kuliah di SMKG. Yang saya rasain itu 1 bulan saya di universitas ini itu saya nggak punya banyak teman kak, Oh. susah untuk dapat teman. Sedangkan di SMKG baru nyampe atau sekitar 1 minggu kita nama Bintang ya kak, itu langsung punya teman yang banyak gitu dan langsung akrab gitu kak. Itu yang pertama. Jiwa korsanya itu Iya. tinggi. Terus yang kedua itu yang saya rasakan karena di SMKG itu sistemnya semi militer ya kak, itu kerasa ke fisiknya sendiri kak. Yang dulu saya itu kecil kurus kan, sekarang udah Agak berisi lah ya. selama di SMKG itu udah mulai berisi karena ada pembinaan fisiknya kak. Terus juga di SMKG kan setiap bulannya kita dikasih uang saku, namanya TID, itu yang kata dinas, ya cukup lah untuk menambah uang jajan gitu kan. Terus juga selain itu kan yang paling utama kan setelah lulus dari SMKG nanti kan kita langsung diangkat jadi ASN di BMKG gitu kan. Kalau dari kamu ini? Kalau saya sih sukanya di sana juga itu sih kak, dapat teman dari semua daerah Seluruh gitu wilayah ya, ya. kayak miniaturnya Indonesia ya, ada di betul, sana. Kak. Jadi kayak
kalau misal ke Jakarta udah ada teman gitu, kalau misalnya ke daerah lain udah ada teman gitu. Mungkin kalau di univ lain kita kan membaurnya mungkin kalau yang susah membaur susah gitu Kak dapat teman. Tapi kalau di sana kan memang mau nggak mau memang kita dipaksa untuk membaur gitu. Itu sih satu, dapat teman. Kemudian mungkin bisa lebih teratur sih mungkin Kak. Lebih disiplin ya? Iya, lebih disiplin. Terus kayak mungkin kalau di univ lain kan kita lebih kayak bisa keluar bebas gitu kan. Tapi kalau ini kan lebih kayak teratur, lebih kayak Ada jam dijaga gitu lah sih sebetulnya Kak. Apalagi kan di luar ya, maksudnya kan saya orang Medan gitu, ini keluar kota gitu kan masih harus beradaptasi gitu. Tapi ini kayak dijaga sih, itu sih lebih utamanya. Terus yang kayak Alif bilang tadi juga dapat TID bisa ya kan, jajan-jajan keluar masih bisa lah. Sama itu sih, sama kan kalau perempuan biasanya kalau orang tua kalau udah dapat ASN itu udah wah gitu. Jadi itu sih tujuan yang utamanya. Benefitnya ya. Terus kalau alat tulis kan dikasih gratis juga ya? Alat tulis, sepatu, tas. Kalau zaman saya itu cuman tas sama sepatu, perlengkapan kayak baju, kayak apa sih atribut gitu Pak. Cuman kalau alat tulis kayak dulu nggak ada, nggak pakai alat tulis lagi ya? Ada sih Kak, cuman kita yang nyediain sih mau pakai alat tulis gimana gitu, nggak dipatok gimana gitu. Iya. Cuman keseragamannya itu sih, cuman baju, sepatu, sama tas, sama atribut. Nah, ngomong-ngomong kita udah bicara baju, kira-kira apa aja sih seragam? Kan bukan cuma satu seragam, apa aja seragam yang dipakai taruna-taruni selama berkuliah? Yang pertama itu ada namanya PDH, pakaian dinas harian. Mungkin agak mirip seperti yang kita gunakan ini, cuman ada epaulette-nya atau pangkat, terus di sini ada pin-pin juga dan atribut lainnya. Terus ada juga namanya PDUK, pakaian dinas upacara kecil ya. Itu kadang kita gunakan itu pas hari-hari tertentu seperti upacara awal bulan dan upacara-upacara lainnya. Terus ada juga yang namanya PDUB, pakaian dinas upacara besar. Itu mungkin setelannya mirip seperti jas gitu Kak. Nah, itu lebih keren lagi. Itu kan kita gunain itu pas ada upacara-upacara besar seperti 17 Agustus atau nanti bisa wisuda gitu dan lain sebagainya. Terus ada juga pakaian olahraga dan juga ada ya baju yang buat taruna itu buat olahraga juga. Terus satu lagi ada namanya itu baju buat karate Kak. Oh iya, ada karate. Yang bisa sendiri ya. Jadi kalau masuk STMKG itu wajib di tingkat 1 karate, ikut karateka. Jadi gimana sih gambaran? Coba jelaskan secara singkat gambaran kehidupan kalian gitu sebagai taruna-taruni di STMKG. Kalau saya sih dulu itu Kak tingkat 1 ya Kak. Pertama mungkin masih shock ya, karena dulu maksudnya SMA-nya bukan kayak gitu. Kalau tadi misalnya SMA-nya semi militer juga mungkin biasa aja masuk ke situ ya Kak. Ini pertama itu pasti shock sih. Cuman lama-kelamaan karena punya teman, sama-sama punya teman yang saling nguatin gitu, bisa juga gitu sampai tingkat 4. Mungkin tingkat pertama itu ya gitu tadi, pertama masih harus karate, meskipun kita nggak mau karate nih gitu, tapi itu wajib untuk kita juga sih Kak, untuk buat kita jaga diri gitu kan. Terus tiap pagi binsik itu, kalau tingkat 1 itu pertama lah, yang pertama mau masuk apel itu kita lah gitu kan. Terus tiap pagi juga cek kerapian, terus tiap pagi pokoknya dicek lah sama kakak-kakak seniornya yang inisialnya tuh kayak poltar gitu atau danki-dankinya gitu. Polisi taruna ya, polisi tarunanya gitu. Terus masuk ke tingkat 2 masih ada kayak gitu, cuman mungkin lebih longgarnya, nggak longgar-longgar kali juga sih Kak, cuman dia mungkin bukan yang pertama lagi masuk ke lapangan apel gitu, tapi tetap cek kerapian tetap gitu, braso lah, maksudnya epaulette tadi. Terus masuk ke
Tingkat 3 kita mungkin lebih fokusnya lagi ke skripsinya mungkin Kak, ke situ tingkat 3 sama tingkat 4 sih. Tapi itu juga nggak terlepas, kita tetap jaga kerapian sama kita tetap jaga kebersihan gitu. Tetap cek tiap pagi, pasti tetap cek kerapian sama kebersihan gitu. Kurang lebih sama kira-kira tuh ada yang berbeda dari yang disampaikan Kak Weni. Jadi kurang lebih sama Kak Weni. Terus gambaran umumnya kan kita dibiasakan untuk bangun pagi ya Kak. Setiap hari itu bangun pagi, ngebraso. Terus juga satu hal yang paling menonjol sih menurut saya Kak, misalkan setelah kuliah nih ada tugas, pasti kayak ngumpul di suatu tempat atau di base camp mana gitu buat belajar bareng, ngerjain tugas bareng gitu sih Kak. Jadi apa yang paling berkesan selama menempuh pendidikan di SMKG? Momen yang paling berkesan pagi ini? Kalau menurut saya sih yang paling berkesan itu Mada Bintal. Itu paling berkesan? Ya, paling berkesan, paling enak untuk paling enak diingat, dikenal, tapi tidak Itu dokternya. Kalau kali ini Sama sih Kak, Mada Bintang. Maksudnya kalau diceritain itu seru gitu. Tapi kalau disuruh ulang lagi No, nggak guys. rasa gitu. Sama satu lagi yang kayak gitu tadi sih, keluargaannya Kak. Itu sukanya itu gitu. Maksudnya satu teman nggak bisa, pasti satu kelas itu tetap bantu dorong biar sama-sama lulus, karena sama-sama masuk, sama-sama lulus. Gitu sih sukanya. Biasa. Nah, jadi kan SMKG ini kan taruna-taruni semi militer. Nah, kalau kita mendengar istilah taruna-taruni itu pasti pikiran kita keras, serius, nggak ada chill-chillnya. Nah, jadi gimana sih hubungan senior dan junior di SMKG itu? Apakah memang seserius dan semenyeramkan itu? Gimana Kak Weni, Kak Hamil? Sebetulnya semi militer itu cuma di kampus sih Kak. Di kampus ya, namanya juga kampus ya kan, ya wajib juga lah ada senioritas biar saling menghargai gitu. Tapi senioritasnya juga bukan baku hantam atau gimana gitu. Itu cuman untuk menunjukkan kita punya batasan sama yang lebih tinggi dari kita gitu, biar nggak semena-mena juga gitu. Tapi kalau di luar udah kayak abang adik juga Kak, kakak abang Berbaur, gitu. ya. Iya, membaur. Kadang kalau satu kosan itu ada kakak tingkatnya, ya gimana selayaknya kita kakak adik juga gitu, berbagi makan, sama-sama keluar, hangout atau apa gitu juga sih Kak. Cuman itu aja sih, cuman untuk membatasi kita bertindak sama yang lebih tinggi, lebih besar, maksudnya lebih tingkat Senior. dari ya senior dari kita sih, itu sih Kak. Kalau dari Kak Hanif? Senioritas di SMKG itu menurut saya sih bagus Kak. Soalnya Bagus, ya. karena kalau kita jadi senior itu prinsipnya kita pengen junior kita itu selalu lebih baik daripada kita kan Kak. Jadi saat saya jadi junior, senior pun juga sering terus gitu ngedidik, ini sebaiknya gini, ngasih masukan, arahan dan sebagainya. Nggak ada yang kayak senior yang macam-macam galak gitu. Walaupun galak itu pun Motivasinya udah benar ya? Ya, walaupun ada yang galak itu paling karena kita melakukan kesalahan, itu baru kayak dimarahin. Tapi kalau kayak hal-hal yang lain sih nggak ada sih Kak. Wow, sangat luar biasa ya. Nih terakhir, apakah Kak Weni dan Kak Hanif ini punya crush atau idola di kampus? Saya senior idola atau junior idola seperti itu. Siapa ya? Aduh. Kan apa ya, kalau kita punya crush itu kan membuat kita semangat gitu ya, dengan rutinitas yang ada, dengan segala keseriusan dan kedisiplinan yang ada gitu kan. Kalau kita punya crush itu kayak kita punya semangat buat datang kuliah gitu. Aku pengen ketemu sama crushku kayak gitu loh. Ada nggak kira-kira kalian di sana? Lebih pengen cepet lulus sih dulu. Aku pengen pergi cepet lulus ya. Karena dia senior kayak seneng banget di perempatan gitu. Jadi cepet pengen lulus sih Kak. Gitu sih, kalau keras sih Bang. Nggak Nggak ada ya. Sama-sama. Kayaknya ada sih, cuma mungkin nggak dikasih tahu aja ya di sini ya guys ya. Oke, jadi kita semua udah panjang lebar nih. Terakhir, aku mau tes kalian tuh seberapa SMKG sih kalian. Aduh. Pertanyaan pertama, Mars SMKG. Mars SMKG, ingat nggak? Ingat. Ingat. Coba, coba dong. Ada musiknya ya. Coba lah, mesti ya cuma sebaris lah liriknya. Oke, coba ya Kak.
1, 2, 3. Kami Taruna STMKG Jakarta berbudi luhur penuh ketekunan, menghormati dosen cinta alma mater, menjunjung tinggi janji Taruna. Kami Taruna STMKG Jakarta, Taruna yang bertakwa kepada Tuhan. Kami Taruna STMKG Jakarta berbudi luhur penuh ketekunan. Berarti masih bisa lah ya. Terus alamat kampus STMKG yang lama? Jalan Perhubungan nomor 5. Ya benar. Oke, Jalan Perhubungan 1 nomor 5 Tangerang Selatan. Yang tadi udah disebut, tapi mau coba lagi. Biasanya kan kita istilahnya itu masa orientasi, kalau di sekolah masa orientasi siswa. Nah kalau di STMKG itu apa? Mada Bintang. Ya. Apa sih kepanjangan Mada Bintang? Masa dasar pembinaan fisik dan mental. Masa dasar pembinaan fisik dan mental. Ya. Ulangi apa? Masa dasar pembinaan fisik dan mental. Salah. Mau coba sekali lagi? Masa dasar pembinaan fisik dan mental. Pembinaan. Salah. Nyerah. Mada Bintang masa dasar bimbingan fisik dan mental. Bimbingan. Oke, jadi ini yang terakhir, seberapa STMKG sih kalian? Sebutkan beberapa gerakan dasar dalam karate. Kata satu apa ya? Gerakan dasar. Gerakan dasar. Jidan barai kak. Maju dan barai. Jidan barai cuma Hai. tahu. Hai itu cuma. Oitsuka, apa? Oitsuku, Oitsuke, Jodan. Jodan ya gitu apa ya? Pokoknya itu lah. Cuma Ya, dia berarti- jidan barai. Iya. Ternyata kakak kita di sini semua itu masih STMKG guys. Nah jadi tepuk tangan buat mereka lah. Nah jadi kita ini kan masa-masa pembukaan penerimaan taruna baru atau PTB STMKG ya. Nah per tanggal ini mulai 15 Mei hingga 13 Juni 2024. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui web ptb.stmkg.go.id. Nah terakhir bisa bagikan tips dan trik gimana sih caranya supaya bisa masuk STMKG dari Kak Weni. Tips and triknya cuma belajar sama berdoa sih. Pastinya apa yang kita persiapkan dengan maksimal, sama udah maksimal nih, terus berdoa pasti dapat hasil sih. Itu sih, berdoa sama belajar aja. Belajar dan berdoa dan Iya. dan pasrah lah ya. Kalau dari kami Ya, sama Kak, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil. Terus selalu pantengin informasi-informasi dari website resmi PTB STMKG. Terus apa aja persyaratan yang dibutuhkan dipersiapkan, jangan ada yang miss satupun. Setelah itu jangan sampai ketinggalan tanggal-tanggal pentingnya, mulai pendaftarannya kapan, nanti mulai seleksinya kapan gitu. Jadi selalu pantengin websitenya PTB STMKG dan sosial media. seru sekali ya perbincangan kita kali ini. Terima kasih sama Kak Weni, Kak Hanif yang sudah membagikan pengalaman hidupnya sebagai taruna dan taruna di STMKG dan juga memberikan tips dan trik yang sangat bermanfaat tentunya buat adik-adik sobat BMKG yang mau tertarik bergabung di BMKG. Nah, demikian acara Ombus episode kali ini. Sampai bertemu di episode